Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Bisikan Penggosip. Langsung saja kita simak. Rina dikenal sebagai Ratu Gosip di Kompleks Dahlia Indah. Setiap pagi, suaranya sudah terdengar dari warung Bu Lilis, membawa kabar hangat tentang siapa yang cekcok, siapa yang belum bayar iuran RT, bahkan tentang anak SMA yang pulang larut malam. Mulutnya ibarat radio rusak, tak pernah kehabisan topik, apalagi kalau ada bumbu yang bisa ditambahkan untuk membuat cerita lebih menarik. Hati-hati ya sama Bunia, katanya suaminya sering pulang pagi, jangan-jangan main mata di luar, katanya sambil tertawa kecil, padahal ia tahu Bunia sedang berjuang merawat suami yang lembur di dua tempat kerja. Tapi bagi Rina, kebenaran hanyalah bahan dasar, sensasi adalah bumbunya. Sore itu, setelah mengobrol panjang lebar dengan tetangga tentang dugaan perselingkuhan Bunia, Rina pulang ke rumahnya yang kecil namun rapi. Saat ia sedang mencuci piring di dapur, sebuah suara samar terdengar dari arah ruang tamu. Bukan suara TV, bukan pula suara tetangga. Sebuah bisikan lembut, menyeret seperti desah nafas yang menekan di telinga. Rina juga sering ngutang di koperasi, tapi suka lupa bayar. Rina menghentikan gerakannya. Air keran masih mengalir, tapi piring di tangannya bergetar sedikit. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Ia menggeleng, tertawa hambar. Ah, paling cuma suara tetangga dari luar, gumamnya. Tapi hatinya tak tenang. Malamnya saat ia sedang memotong buah sambil menonton sinetron, bisikan itu kembali. Kali ini dari belakang sofa. Anakmu dulu pernah hampir dikeluarkan karena ketahuan nyontek. Tapi kamu bilang ke ibu-ibu sekolah kalau itu fitnah. Jantung Rina berdegup. Ia berdiri, mengintip ke balik sofa. Kosong. Rumahnya sepi, tapi telinganya panas, seperti disambar malu yang tak bisa dijelaskan. Bisikan itu tidak mengancam, tidak marah, hanya menyatakan fakta. Namun fakta yang seharusnya tak ada yang tahu, kecuali dirinya sendiri. Rina mulai merasa seolah ada sesuatu yang menguping balik setiap kali ia membicarakan orang lain. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia terdiam, tapi hanya sementara. Karena lidah yang ringan, tak mudah diberi pelajaran, sampai bisikan itu berubah menjadi teror yang lebih dalam. Beberapa hari berlalu, Rina mencoba menyangkal apa yang ia alami. Ia berhenti bergosip sebentar, tapi hanya karena takut, bukan karena sadar. Namun kebiasaan tetaplah kebiasaan. Pada arisan berikutnya, ia tergoda lagi saat mendengar percikan info tentang tetangga baru di Blok D yang katanya dulunya simpanan pejabat. Masa iya? Mukanya aja kayak orang kampung, katanya, tertawa setengah menahan volume. Namun saat ia sampai rumah, tawa itu membeku. Suara-suara itu kembali, tapi kali ini bukan hanya satu. Bukan hanya dari ruang tamu, melainkan dari balik tembok dapur, dari plafon kamar mandi, dari celah lemari pakaian. Bisikan-bisikan lirih, berlapis-lapis, menyebutkan nama-nama dan rahasia-rahasia milik Rina sendiri. Rina pernah buang surat peringatan dari sekolah anaknya biar suaminya nggak tahu. Waktu masih muda dia pernah pacaran sama suami orang. Dia diam-diam pinjam uang arisan tapi pura-pura lupa setor. Rina menutup telinga. Tapi suara itu tak datang dari luar, melainkan seolah bergaung dari dalam kepalanya. Ia berteriak di kamar, menangis, menyuruh suara itu diam. Tapi semakin keras ia menolak, semakin detail bisikan itu menggali masa lalunya. Bukan hanya yang ia sembunyikan dari orang lain, tapi juga yang ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ia mencoba memutar murotal di TV, tapi suara bacaan Al-Quran itu malah terdengar bergema, tertindih oleh bisikan-bisikan dirinya sendiri. Ia menelepon suaminya, mengeluh bahwa rumah mereka mungkin kerasukan jin. Tapi saat suaminya pulang, semuanya sunyi. Tidak ada suara apapun, hanya Rina yang panik dan gemetar. Suaminya khawatir. Tapi ia tak bisa menjelaskan. Apa ia harus bilang bahwa tembok dapur membisikinya soal kebohongan yang ia buat 10 tahun lalu? Apa ia harus mengaku kalau dinding kamar mengingatkan bahwa dulu ia pernah membocorkan rahasia rumah tangga sahabatnya hanya karena iri? Malam-malam ia terbangun karena mendengar suara ratusan bisikan bertumpuk seperti lautan desas-desus. Tapi tak ada yang berbicara di luar. Semua itu hanya untuknya, khusus untuknya. Dan seiring waktu, bisikan itu mulai terdengar, pakai suara orang-orang yang pernah ia gosipkan.
Rina semakin kacau. Ia menghindari berbicara dengan siapapun, takut satu kata keluar dan memancing bisikan-bisikan baru. Ia bahkan tak berani menatap wajah orang, apalagi saat mereka tersenyum atau menanyakan kabar. Rasanya seperti mereka semua tahu, seolah-olah mereka juga bisa mendengar bisikan itu, atau mungkin mereka bagian dari suara itu. Suatu sore, saat sedang mencuci muka di kamar mandi, Rina mendongak menatap cermin. Dan saat itulah ia melihat pantulan yang tak sesuai dengan dirinya. Bukan bayangan lusuh karena kurang tidur, tapi wajah di dalam cermin memandangnya dengan senyum sinis, lalu berbisik. Kalau kau diam saja, mereka tak akan tahu. Tapi kau tak bisa diam, kan? Lidahmu terlalu ringan. Rina mundur, terjatuh. Ia pecahkan cermin itu dengan handuk basah, tapi serpihan kaca kecil di lantai masih memantulkan bibir yang bergerak, terus berbisik. Suara-suara itu kini tak lagi hanya terdengar, tapi juga terlihat. Mereka mengambil bentuk, mencuri ruang di antara realita dan imajinasi. Setiap kali ia lewat di depan kaca, jendela, atau bahkan layar ponsel yang mati, ada bayangan samar yang tersenyum dan menyindirnya. Di sela telinganya, kadang terasa seperti ada napas hangat yang membisikkan aibnya pelan-pelan dengan nada mengejek, namun menyayat nurani. Dan anehnya, semua bisikan itu bukan fitnah. Semua benar, bahkan lebih lengkap dari apa yang pernah ia ingat. Beberapa rahasia yang ia sangka sudah hilang dari ingatan, kembali muncul dalam bentuk kalimat-kalimat lirih yang menyayat dan mencabik kewarasannya. Rina mencoba menutupi semua cermin di rumah. Tapi saat malam tiba, permukaan sendok, layar microwave, bahkan air di dalam gelas, semuanya bisa memantulkan wajah itu lagi. Wajahnya sendiri, yang semakin berubah menjadi versi dirinya yang dipenuhi kebusukan dan tipu daya. Rina kini tak hanya mendengar bisikan, ia mengalaminya. Ia menjadi bagian dari gosip tentang dirinya sendiri. Tapi berbeda dari dulu, kali ini tak ada yang tertawa. Hari-hari Rina berubah menjadi neraka kecil yang sunyi. Ia hampir tidak tidur, selalu menutup diri di kamar gelap, berharap bisikan-bisikan itu menghilang. Namun, malam selalu datang dengan janji yang sama. Bisikan yang semakin keras, wajah yang semakin mengerikan di setiap refleksi, dan suara napas yang semakin dekat. Suatu malam, Rina merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Ia berbalik dengan napas tertahan, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya sendiri, yang kini berdiri tegak dengan mata penuh amarah dan wajah penuh luka batin. "Ini yang kau tabur, Rina." Suara serak itu berbisik, "Sekarang kau yang merasakan sakitnya." Rina menutup wajahnya dengan tangan gemetar, menangis untuk pertama kalinya bukan karena takut, tapi karena penyesalan yang dalam. Ia sadar, selama ini lidahnya tak pernah berhenti merusak. Ia adalah pembawa luka yang tak terlihat, pembakar rumah orang dengan kata-kata. Esok harinya, Rina memberanikan diri keluar rumah. Ia menemui satu persatu orang yang pernah jadi sasaran gosipnya. Ia meminta maaf dengan tulus, mengakui kesalahannya. Awalnya, mereka ragu. Namun, perlahan, keikhlasan Rina mulai meredam bisikan itu. Setelah permintaan maaf dan perubahan sikap, bisikan itu perlahan memudar. Wajah di cermin kembali menjadi dirinya yang biasa, bukan sosok menyeramkan yang menghantui. Tapi Rina tahu, ia harus menjaga lidahnya dan hatinya agar tak kembali ke jalan gelap. Di malam terakhir bisikan, suara terakhir yang terdengar hanya satu kata, lembut namun tegas, "Hati-hati." Rina mengangguk, menyadari bahwa pelajaran terberat adalah mengendalikan diri sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bisa membangun atau menghancurkan. Dan kini, ia memilih untuk membangun. Cerita Rina berakhir bukan dengan teriakan, tapi dengan doa dan harapan baru, bahwa ia bisa menjadi manusia yang lebih baik, bukan sekadar ratu gosip yang terperangkap dalam bayang-bayang kata-kata. Selesai.